Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Teguh Wisnu. Dan saya Zizi Syahab, kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah nih, di awal perjumpaan kita kali ini ada pembahasan yang begitu menarik, sangat menarik ya. Karena ini sering sekali terjadi di Indonesia, Zi. Sangat fenomenal ya. Sangat fenomenal, yaitu tentang pesugihan. Pesugihan, penting banget nih, semua kita harus tahu. Langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Pesugihan. Pemirsa beriman, banyak orang yang memiliki keinginan untuk menjadi kaya. Maka banyak jalan dan cara yang ditempuh demi mencapainya. Ada yang memilih jalan normal untuk menjadi kaya seperti bekerja keras dan berdoa. Dan tak jarang ada pula orang yang mencari jalan pintas seperti melalui jalan pesugihan. Iya, pesugihan adalah upaya untuk memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak lazim dilakukan dengan adanya pihak ketiga yang membantu setiap usaha, sehingga menjadi kaya dengan waktu yang cepat. Mereka yang melakukan pesugihan biasanya datang ke tempat-tempat yang dipercaya dapat memberikan kekayaan mendadak setelah mendatanginya. Dan berikut adalah 3 tempat pesugihan yang populer di Indonesia. Pesugihan Gunung Kawi. Sebagian orang mungkin sudah tidak asing lagi dengan fenomena pesugihan yang terjadi di Gunung Kawi. Karena Gunung Kawi termasuk tempat pesugihan paling populer di Indonesia dan Asia Tenggara. Tetapi sampai detik ini belum ada data yang valid seputar orang yang berhasil kaya setelah melakukan ritual di tempat pesugihan ini, ataupun orang yang gagal menjadi kaya setelah melakukan ritual di sini. Beberapa masalah pun muncul di tempat ini, karena ada orang-orang yang bertindak seolah-olah membantu melancarkan urusan pencari pesugihan di Gunung Kawi. Namun kenyataannya, mereka hanya menguras uang para pencari pesugihan dengan mengatakan bahwa ritual di tempat ini diharuskan untuk membayar biaya selamatan, sesaji, dan lain sebagainya. Ada pula daun dewan daru yang menjadi harapan diri ingin kaya, juga sering menjadi permainan orang tertentu yang sengaja memanfaatkan kesempatan. Daun itu sengaja dilemparkan orang hingga menjadi rebutan yang seolah-olah menjadi syarat ritual pesugihan. Maka apapun syarat yang diminta oleh orang-orang tersebut, itu adalah tipu daya untuk mengeruk keuntungan. Kemukus adalah salah satu tempat di daerah Jawa Tengah, tepatnya di kota Sragen. Sebagai kawasan gunung, sayangnya tempat ini tidak dikenal karena panorama alamnya mempesona, tetapi karena reputasi sebagai tempat pesugihan. Tempat pesugihan ini menjadi sangat populer hingga diberitakan oleh media Australia karena ritual yang harus dilakukan di tempat ini sangat berbeda dan tidak lazim, yakni seseorang harus melakukan pesta seks dengan wanita bukan pasangan resmi mereka selama 7 kali berturut-turut dengan pasangan yang sama. Pesta seks ini dianggap sebagai syarat untuk mendapatkan pesugihan yang diinginkan. Bahkan berhubungan seks harus dilakukan di tempat terbuka di wilayah Gunung Kemukus. Para pencari pesugihan membawa pasangan resmi mereka sendiri dan melakukan hubungan badan di tempat tersebut. Namun tak jarang, kebanyakan dari mereka juga orang-orang yang tidak memiliki pasangan yang akhirnya melakukan ritualnya dengan pasangan lain yang sama-sama menginginkan pesugihan. Sungguh hal ini adalah perbuatan yang sangat menyimpang dan merusak moral. Na'udzubillah. Dan terakhir, tempat pesugihan yang populer adalah Parangtritis. Parangtritis dianggap sebagai pusat kerajaan siluman yang dipimpin oleh Kanjeng Ratu Kidul, dan konon katanya tempat ini adalah gerbang penghubung antara Kesultanan Jogja dengan Ratu Kidul. Dan 2 sosok yang sering dimintai oleh para pencari pesugihan adalah Nyai Blorong dan Kanjeng Ratu Kidul. Kabarnya, Nyai Blorong bisa mengabulkan uang sampai miliaran rupiah di tempat pesugihan tersebut dengan menjadi pengikutnya. Sosok misteri menjadi pesugihan kelas elit dibandingkan jenis-jenis pesugihan lain, karena syarat yang harus ditempuh sangat berat, yaitu harus bisa memberikan tumbal nyawa sebagai gantinya, atau syarat khusus untuk mendapat kekayaan. Nah, pemirsa, itulah beberapa tempat populer yang sering dijadikan tempat pesugihan bagi orang-orang yang ingin menjadi kaya dengan cara cepat. Namun bagaimanakah Islam memandang hal tersebut? Berikut penjelasannya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa di antara ritual pesugihan pasti diselipkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti harus memberikan tumbal, hewan sembelihan, sesajen, maupun syarat-syarat lainnya. Maka hal ini termasuk ke dalam penyimpangan. Sembelihan atau tumbal sering disebut sebagai suatu ibadah, seperti berkurban.
Namun jika ibadah ini diperuntukkan pada selain Allah, maka seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan syirik besar. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Dari ayat Allah tersebut, jelas bahwa kita sebagai manusia diwajibkan untuk melakukan ibadah apapun hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim 1978. Dalam hal ini, Imam Nawawi rahimahullah juga berkata bahwa penyembelihan pada selain Allah atau menyembelih dengan nama selain Allah seperti menyembelih atas nama berhala dan semacamnya, maka semua penyembelihan seperti ini hukumnya adalah haram. Ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan disepakati pula oleh pengikut Syafi'i. Terdapat kisah yang menceritakan mengenai bahaya melakukan tumbal yang dilakukan oleh dua orang dengan diniatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Thariq bin Syihab, beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada seorang lelaki yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada pula lelaki lain yang masuk neraka gara-gara lalat. Para sahabat pun bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ada dua orang lelaki yang melewati suatu kaum yang memiliki berhala. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melewati daerah itu, melainkan dia harus berkorban atau memberikan sesaji untuk berhala tersebut. Mereka pun mengatakan kepada salah satu di antara dua lelaki itu, berkorbanlah, aku tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, jawabnya. Mereka pun mengatakan, berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Maka dia berkorban dengan seekor lalat, sehingga diperbolehkan dia untuk lewat dan meneruskan perjalanan. Karena itulah ia masuk neraka. Mereka juga memerintahkan kepada orang yang satunya untuk berkorban, dan orang yang satunya menjawab, tidak pantas bagiku berkorban untuk sesuatu yang selain Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka pun memenggal lehernya, dan karena hal itulah ia pun dimasukkan ke surga. Kisah tersebut mungkin terdengar sangat sepele, karena hanya dengan seekor lalat seseorang bisa masuk neraka. Lalu bagaimana jika tumbalnya dengan kepala sapi, unta, atau nyawa lainnya, seperti yang sering kita ketahui dalam berbagai ritual pesugihan? Maka dari hadis tersebut jelas menunjukkan bahwa dosa yang dianggap sepele justru bisa jadi menimbulkan bahaya besar. Seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya kalian mengerjakan amalan atau dosa di hadapan mata kalian tipis seperti rambut. Namun kami para sahabat yang hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap dosa semacam itu dosa besar. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya 6492. Demikianlah penjelasan mengenai hukum pesugihan. Maka jelas pesugihan adalah perbuatan yang haram dan dilaknat oleh Allah. Kita sebagai hamba Allah hendaknya hanya meminta dan melakukan segala sesuatu karena Allah dan hanya untuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa hamba-hambanya jika ia menghendakinya. Tetapi tidak akan pernah mengampuni dosa seseorang yang berbuat kemusyrikan. Na'udzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Padahal sudah dijelaskan dalam surah Al-An'am kalau kita hanya menyembah dan meminta kepada Allah. Jika kita meminta apalagi memohon selain dari Allah, itu jatuhnya syirik. Kalau pesugihan itu berarti syirik besar. Benar sekali ya. Memang tadi disampaikan tadi aneh-aneh saja sebenarnya. Jadi memang ada beberapa orang yang sampai akhirnya mau mencapai ataupun mencari kekayaan itu dengan cara-cara yang memang tidak baik, bahkan itu syirik besar gitu ya. Betul. Dan itu hal yang memang sangat aneh sekali sih ya. Tadi kita lihat tadi pesugihan di Sragen ya, di daerah Jawa Tengah. Iya. Di daerah Jawa Tengah itu ya aneh banget, kenapa sampai membawa pasangan sampai akhirnya melakukan hubungan ya, sampai dilihat orang gitu. Itu kan hal yang tidak masuk akal sama sekali gitu. Dan memang tadi ada disampaikan di berita Islami masa kini bahwa memang ada seorang yang masuk surga karena lalat gitu ya, karena laler gitu ya. Terus ada juga yang masuk neraka karena lalat juga gitu. Karena apa? Karena seseorang tersebut yang masuk neraka tersebut itu karena dia menumbalkan lalat karena bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk sesuatu, untuk berhala, dan akhirnya masuk neraka. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu ya, Zia. Dan setelah ini kita akan bahas tentang amalan-amalan menempati rumah baru. Wah, penting banget. Wisnu mau pindah?
Insya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.